Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naim, nomor absen 1 dari kelas 11 MIPA 7. Dalam video kali ini saya akan melakukan praktikum difusi dan juga osmosis. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses osmosis pada kentang adalah yang pertama garam, yang kedua adalah 2 potong kentang yang sudah dipotong masing-masing 5 cm. Lalu kita juga membutuhkan 2 gelas. Gelas pertama yang akan kita isi dengan air garam, dan gelas kedua berisi air biasa. Kita masukkan garam sebanyak 4 sendok teh ke dalam gelas pertama. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah kita aduk, sudah terlihat jelas bahwa air pada gelas pertama menjadi putih, sedangkan gelas kedua warnanya tetap bening. Lalu di sini saya akan memasukkan kedua buah kentang ke dalam masing-masing gelas kaca. Lalu kita pasang timernya selama 30 menit. Setelah 30 menit, kita angkat kedua buah kentang tersebut dari dalam air. Pada kentang yang direndam selama 30 menit di dalam air garam mengalami perubahan, yakni perubahan warnanya menjadi kuning kecoklatan. Lalu terjadi juga perubahan panjang mengalami penyusutan yang mulanya 5 cm menjadi 4,7 cm. Pada kentang yang direndam selama 30 menit di dalam air biasa mengalami perubahan, yakni perubahan warnanya menjadi sedikit lebih putih, dan terjadi juga perubahan panjang, yakni bertambah panjang, yang mulanya 5 cm menjadi 5,1 cm. Lalu selanjutnya adalah teksturnya. Kentang yang direndam dalam larutan garam teksturnya lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam pada air biasa teksturnya keras dan mudah dipatahkan. Inilah perbedaan tekstur kentang ketika ditekan. Kentang pada gelas pertama yang berisikan air garam teksturnya lentur. Dan kentang pada gelas kedua yang berisikan air biasa teksturnya keras. Selanjutnya adalah praktikum difusi pada air dan teh celup. Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air dingin, dan juga 2 kantung teh celup. Kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama, gelas berisi air dingin, dan kedua, gelas berisi air panas. Kita pasang timer selama 15 menit, lalu kita lihat serta kita catat apakah ada perubahan antara air pada gelas yang pertama dan air pada gelas yang kedua.
Pada gelas pertama, air tetap bening, dan pada gelas kedua, air mulai kemerahan. Pada gelas pertama, air putih kekuningan, dan pada gelas kedua, air merah mulai kecoklatan. Pada gelas pertama, air kuning mulai kecoklatan, dan pada gelas kedua, air coklat muda kemerahan. Pada gelas pertama, air kuning kecoklatan, dan pada gelas kedua, air coklat kemerahan. Setelah 15 menit, kita dapat melihat perbedaan warna yang sangat jelas antara gelas pertama dan juga gelas kedua. Pada gelas kedua yang berisikan air panas, terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi. Warnanya pun coklat kemerahan dan lebih pekat dibandingkan pada gelas yang pertama. Pada gelas yang pertama ini, yang berisikan air dingin, terjadi proses difusi yang lambat dibandingkan yang berada pada gelas kedua. Dan perubahan warnanya pun tidak sepekat pada gelas yang kedua. Perubahan warna ini yakni menjadi coklat muda.